Shalom, selamat petang semuanya. Kita percaya pada petang hari ini kita memulai dengan pujian dan penyembahan. Mari saudara, saya mengajak Anda semua untuk memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Terlebih dahulu mari saya membawa Anda semua untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, kurabasyikiandara bakala barabababababa yadi. Kiara bakala barabasyikiandara bakura bakala babababababa. Ora basikiandara bakala barabasyikiandara barababababababa. Oh haleluya Tuhan, Engkau yang berkuasa di tempat ini. Kiara basikiandara bakura bakala barabababababa. Haleluya. Dialah Bapa kami surga, Bapa kami Yesus yang kami puji dan kami sembah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak di bumi maupun di surga. Bapa, pada petang hari ini sekali lagi kami mengucap syukur di hadapanmu yang tidak terhingga ya Bapa. Karena di sepanjang minggu, di sepanjang hari ini Bapa, Engkau mengajar kami untuk kami selalu mengucap syukur di hadapanmu. Karena kasih yang begitu besar buat setiap kami. Baik kami ada di rumah maupun di mana juga saudara kami berada. Bapa, pada petang hari ini Kau persiapkan hati kami, jiwa dan roh kami Bapa, agar kami masuk di dalam hadirat-Mu, agar kami dapat masuk di dalam pujian dan penyembahan-Mu. Karena hanya satu tujuan kami untuk memuji memuliakan Engkau di tempat ini adalah mengagungkan Engkau, nama Yesus segala Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Karena Engkau adalah Raja segala Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, Engkau yang berdaulat di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Karena kami percaya Roh Kudus melalui setiap anak-anak Tuhan yang bersama dengan kami untuk memuji memuliakan Engkau. Mari Bapa, Engkau urapi tubuh, jiwa dan roh ya Bapa, agar mereka juga dapat masuk di dalam hadirat-Mu. Dan segala kuasa apapun yang bukan daripada-Mu yang cuma mengganggu pujian penyembahan kami pada petang ini. Mari Bapa, saat ini kami bersatu, kami mematahkan, menolak, menghancur dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Darah Yesus yang mengurapi dan memulihkan kami. Darah Yesus yang ditinggikan dan diagungkan di tempat ini. Sehingga kami bebas untuk memuji Engkau. Kami bebas untuk memuliakan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami puji dan kami sembah. Engkau layak menerima segala pujian dan hormat hanya bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom sekali lagi saudara dikasihi Tuhan. Melalui online ini sekali lagi kita bertemu di dalam Zoom online pada petang hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak ada tandingnya. Amin. Mari kita menari Tuhan di mana juga Anda berada. Kita menari bagi Dia. Amin. Yesus juru selamatku, muliakan Tuhan. Yesus penolongku, tiada yang setanding kasih-Nya di dunia, tiada yang setanding kasih-Nya. Mari puji Dia, mari puji namanya selamanya. Yesus disalib, Yesus disalib karena dosa kita. Dia berkorban untuk tebus kita. Darahnya mengalir di Golgota. Darahnya menebus dosa kita. Kasihnya besar, tiada tandingnya. sekali lagi mari memuji Tuhan. Memuji Tuhan, Yesus juru selamatku, muliakan Tuhan. Yesus penolongku, tiada yang
kasih-Nya besar, tiada tandingnya. Kasih-Nya besar, kasih-Nya besar, kasih-Nya besar, tiada tanding. Sekali lagi kasih-Nya besar. Kasih-Nya besar, kasih-Nya besar, tiada tandingnya. Hatiku bersyukur, amin, padamu ya Tuhan. Semua kasih setiamu kepada kami, kan ku ingat selalu. Ku puji namamu, yes Lord, dengan segenap hatiku. Engkau yang maha kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan, Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. ku puji agungkan, Puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. sekali lagi, Hatiku bersyukur, amin. padamu ya Tuhan. Semua kasih setiamu kepada kami, kan ku ingat selalu. Ku puji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang maha kudus, ku serahkan hidupku padamu. Engkaulah jalan, Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. ku puji agungkan, Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. Yesuslah jalan, Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitanmu Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. Kebangkitanmu Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. Sekali lagi, kebangkitanmu Yesus dari kematian, menyelamatkan kami. haleluya. Oh, haleluya Yesus. Ya Rabashiki andara yele. Oh, Rabayara yele. Ya Rababa, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan penuh dengan kuasa. Hadirat Tuhan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Hadirat Tuhan akan membawa kita ke masuk dalam alamnya kasih Tuhan. Kita percaya pada petang hari ini, Roh Kudus, Engkau ada bersama kami, mengurapi dan menjamah kami Tuhan. Karena kami percaya melalui pengucapan syukur kami di hadapan-Mu, akan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami anak-anak-Mu. Baik dari mereka yang dalam pergumulan, dalam permasalahan, dalam ketidakketenangan di dalam jiwa mereka. Hanya satu yang dapat membawa kami kepada kemenangan adalah pengucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa, Allah yang penuh kuasa,
Allah yang penuh dengan hikmat, kebijaksanaan mengajar kami untuk kami terus mengalami lawatan Bapa pada petang ini. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Jadikan lagu ini sebagai pengucapan syukur kita di hadapan Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang panjang untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Sekali lagi ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam
Haleluya Tuhan. Oh, bersamamu Tuhan. Hanya nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus. Setiap kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan mengalir dalam kami, dalam keluarga kami, dalam bangsa kami, dalam negeri kami, dalam gereja kami. Khususnya bagi iman kami di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, inilah waktunya untuk kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Bukan karena kekuatan kehebatan kami, bukan juga karena kami anak-Mu yang selalu datang kepadamu, tetapi karena kami selalu rindu, kami haus akan mengucap syukur di hadapan-Mu. Karena tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong kami, menjamah kami, memulihkan kami, membebaskan kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Kami percaya pada petang hari ini, setiap anak-anak Tuhan yang masuk di dalam hadirat Tuhan akan dibebaskan, akan dimenangkan, karena Yesus Tuhan adalah lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup pribadi rohani kami. Pada petang hari ini kami mau masuk di dalam firman-Mu Bapa. Mari Bapa, biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pedang, atau seperti pedang yang bermata dua yang sanggup memisahkan roh dan daging. Mari Bapa, Engkau persiapkan setiap jemaat-Mu yang bersama kami pada petang ini, agar mereka benar-benar peka, agar mereka benar-benar terbuka mata hati, telinga dan mata-mata mereka untuk mendengar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, lindungi kami sekali lagi dengan kuasa darah Yesus, agar kami mendengar dan fokus akan firman yang akan disampaikan sebentar nanti Bapa. Mari Bapa, Engkau urapi juga saudara kami yang menyampaikan firman. Biarlah Engkau Tuhan berbicara kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar firman ini menjadi kekuatan bagi tubuh, jiwa dan roh setiap kami yang mendengarnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom, sekali lagi kami ucapkan selamat datang juga kepada Anda yang mengikuti online kita pada petang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, mari saya mengajak Anda mengajak Anda untuk mendengarkan apa pengumuman kita pada minggu ini. Ya, yang pertama kami mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada saudara maupun yang pertama kali bersama dengan kami dalam online minggu ini. Itu juga bagi jemaat Tuhan yang sudah sekian lama. Selamat diberkati dan memberkati antara satu sama lain. Ya. Sekiranya ada yang mau ataupun ingin memberikan persepuluhan ataupun persembahan, kita sudah pun menyediakan seperti yang ada tertera dalam grup WhatsApp masing-masing, yaitu melalui pemberian online persembahan dan persepuluhan dengan nomor yang ada tertera di WhatsApp saudara semua ya. Sekiranya Anda ingin berbuat demikian, sila rujuk ke WhatsApp tersebut ya. Dan petang hari ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena mengikuti ibadah kita pada minggu ini. Ya, sebentar nanti mari kita siapkan hati untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan buat kita minggu ini. Salam sekali lagi saudara. Seperti mana yang telah kita katakan sebentar tadi, kami mengucapkan selamat datang dan selamat kembali bertemu dalam ibadah online kita pada petang minggu ini, di mana kita juga akan berjumpa minggu ke hadapan. Ya, di mana minggu ini saya mengajak Anda melihat apa kata firman Tuhan, yaitu tema kita minggu ini adalah teguh dalam iman.
Ya, kalau kita melihat kepada teguh, apa kata iman, sudah tentu kita harus diperinginkan, harus diperuntukkan untuk kukuh dalam segala sesuatu. Apatah lagi ini adalah iman kita kepada Tuhan Yesus ya. Mari kita melihat saudara, apa yang dikatakan teguh dalam iman ini, yaitu melalui firman Tuhan kita dalam Filipi 1, 27 hingga 30 ya, di mana di situ sikap ataupun karakter yang penting ya itu saudara, di mana kita juga tahu bahwa setiap anak-anak Tuhan haruslah memiliki iman yang kukuh, iman yang teguh di dalam Yesus Kristus ya. Di mana ayat 27 yang berbunyi demikian, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datanya dari Allah. Ya. Sebab kepada kamu dikurniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di mana ayat yang terakhir, saudara, dalam pengumuman yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ya, apa kata saudara untuk jemaat di Filipi ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat petang hari ini. Sekali lagi kami diberi kesempatan Tuhan untuk mempelajari apa kata firman-Mu buat setiap pribadi kami. Kami percaya Engkau sendiri yang akan berbicara ke setiap pribadi ke pribadi, agar setiap kami Tuhan beroleh hati yang bijaksana melalui pengertian akan firman-Mu, di mana teguh dalam iman melalui firman-Mu dalam Filipi 1, 27 hingga 30 ini Tuhan, kami makin dikuatkan ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya saudara, sekali lagi kita melihat apa kata tentang Filipi ini ya. Filipi 1 ayat 27 hingga 30. Di mana sikap memegang peranan penting dan seluruh aspek hidup. Ya itu sikap saudara. Sikap itu sangat penting dan dapat menentukan hidup. Sikap juga dapat melakukan apa yang benar. Karena hal itu benar. Orang yang bersikap adalah orang yang melakukan apa yang benar. Karena alasan yang benar saudara. Ya, sikap adalah tentang siapa kita. Atau ada yang menyatakan tentang diri kita berbuat apa. Sikap yang baik lebih layak dipuji daripada bakat yang luar biasa. Ya, kebanyakan bakat adalah karunia. Sikap yang baik sebaliknya tidak dianugerahkan kepada kita. Kita harus membangunnya dan terus membangunnya melalui pemikiran, keputusan, keberanian, dan kerendahan hati. Oleh karena itu, saudara, raja yang penuh hikmat yaitu Raja Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, yaitu memiliki sikap hati yang benar ya, melalui Amsal 4 ayat 23. Ya saudara, karena peranan kita menjadi orang yang hidup dalam Tuhan itu saudara tidak mudah ya, dan tidak juga boleh dikatakan sulit manapun. Kenapa? Karena Tuhan itu ada di dalam kita, saudara. Dia yang memberikan kita seperti mana kita berkarakter. Dia memberikan kita seperti mana kita bersikap di antara satu sama lain. Khususnya seperti mana kita menanggapi setiap menerima firman Tuhan yang akan disajikan. Ataupun firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam itu, saudara. Apakah kita memiliki sikap yang benar dengan alasan yang benar untuk melakukannya, ya? Kena apa yang kita sajikan kepada orang yang di persekitaran kita itulah yang akan menyajikan untuk orang lain. Tadi kita katakan diberkati untuk memberkati. Ya itulah simbolnya saudara. Karena kita tahu saudara, hati kita adalah nomor satu yang terpenting dalam seluruh kehidupan orang percaya. Di mana melalui hati itu akan membuahkan hasil seperti apa.
Hati kita seperti apa? Seperti apa itu juga tindakan kita, saudara. Pemikiran kita itu seperti apa? Itu juga yang akan terkeluar melalui tindakan kita, ya saudara. Seperti apa yang kita melakukan keputusan, keberanian kita, kerendahan hati kita akan mempengaruhi orang yang ada di sekitaran kita. Contohnya, saudara, sekiranya kita berbuat baik, sudah tentu orang lain juga mereka akan merasakan kesannya, saudara. Apakah kesan itu positif, apakah kesannya negatif? Itu terpulang kepada si pelakunya. Itu adalah saya dan saudara, ya. Makanya kita memegang peranan yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Karena itu adalah menentukan hidupmu. Apa yang kau pikirkan menentukan perbuatanmu. Apa yang ada di pandangan matamu itu juga menandakan apa yang akan kau lakukan, tindakan yang ke depan. Tapi saya percaya pada petang hari ini kita akan menanggapi segala sesuatu dengan sikap yang benar untuk maju ke masa hadapan kita, saudara. Karena masa hadapan kita sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Makanya mari kita sama-sama untuk memperingatkan diri sendiri agar minta Tuhan agar sentiasa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Ia akan membuahkan hasil yang akan mempengaruhi dengan sikap yang positif di antara satu sama lain, ya. Apatah lagi dengan mereka yang belum mengenali Tuhan, saudara. Ya, kita percaya di mana saat ini kenapa kita harus memiliki peranan yang penting, saudara, dalam Filipi 1 ayat 27 ini, ya. Mari kita melihat hidup yang berpadanan dengan Injil, yaitu dalam ayat 27, saudara, ya. Kenapa dikatakan di sini tadi, saudara, ya, ayat 27 ini, hidup yang berpadanan ataupun yang sesuai dengan Injil itu seperti apa, ya? Yang berpadanan itu adalah sama artinya dengan sebanding, berbandingan, kalau diperbandingkan ianya sama, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Itulah kehidupan kita dengan Tuhan Yesus. Agar kita, karena di sini kita dinasihatkan seperti mana Paulus menasihatkan umat jemaat di Filipi ini, saudara, agar mereka sesuai dan seukuran dan seimbang dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan bagi setiap mereka, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan hidup mereka. Karena kita tahu apa yang kita dengar itu yang akan terpancar dalam jiwa kita. Apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi tindakan kita, akan mempengaruhi pendengaran kita yang akan turun ke jiwa kita, saudara, yang membuahkan tindakan kita, ya. Jadi hidup yang berpadanan dengan Injil ini seharusnya kita harus mengerti apa kata firman Tuhan dalam Filipi 1 ini tadi, saudara. Haruslah kita berjalan seiringan dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak sendiri, ya. Bukan dengan kedagingan kita. Tetapi di atas pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita melakukan yang terbaik, yang akan memperkembangkan kerajaan Tuhan di bumi ini, saudara. Sementara masih ada kesempatan kita berusaha, saudara. Kita berusaha untuk meneladani hidup kita sebanding dan seukuran, seimbang, dan dapat menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Karena itu adalah perintah untuk kita orang yang percaya. Tidak ada yang terkecuali, saya dan saudara tidak ada yang ketinggalan. Ya, seperti mana di dalam Roma 1 ayat 16 hingga 17. Injil adalah kabar baik, itu kekuatan Allah. Karena dikatakan di sini sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya, dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya, yaitu saya dan saudara adalah orang yang benar. Kita akan hidup oleh iman kita untuk bersesuai dan berpadanan dengan Injil. Seperti mana dalam ayat 27. Agar orang tidak dapat menuding jari kepada kita. Agar tidak ada kesempatan iblis untuk menadahkan telunjuk mereka kepada kita. Agar tidak ada satupun kesempatan iblis untuk mengatakan itu, mengatakan ini kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Karena hidup kita berpadanan dengan apa kata Injil firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah sendiri dan Allah itu adalah firman. Makanya kita sebagai anak
harus hidup seukuran dan sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan yang berkata demikian, saudara. Ya, harus juga memiliki kerendahan hati dan dapat menjadi teladan di dalam kita berkarya. Di dalam kita berkarya itu, saudara, ya, di dalam apapun yang kita lakukan di sekitar kita maupun di luar. Tadi kita katakan kelebihannya bukan di dalam gereja, tetapi pelayanan kita, keteladanan kita lebih kepada luar, saudara. Karena siapa yang bersama dengan kita, berbagai ragam, berbagai gaya, dan berbagai rutinitasnya di luar. Itulah keteladanan yang harus kita terapkan melalui kehidupan yang berpadanan dengan firman Tuhan. Ya, maka Tuhan Yesus, ia akan dikenali. Ramai lagi jiwa yang belum mengenali dia. Ramai lagi jiwa yang haus akan kehendak Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena hidup orang percaya adalah hidupnya yang sepenuhnya berpadanan kepada Injil dan hidup yang sepenuhnya bergantung kepada karunia Yesus Kristus, saudara. Ya, biar melalui kehidupan seperti ini kita dapat menjadi teladan yang baik dan seukuran dengan yang sesuai bagi orang di tengah-tengah dunia ini. Ya, agar hidup kita terus dapat bertahan dengan kesatuan dan kegigihan kita. Di saat kita terus berjuang mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Tadi dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Ya, makanya saat kita menghadapi seburuk apapun keadaan kita, saudara, namun hati kita tetap kukuh di dalam iman. Hidup kita tetap kukuh teguh di dalam kasih dan pengharapan yang berkobar-kobar dalam apa yang kita lakukan. Dalam apa yang pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Yaitu mempengaruhi orang di luar sana. Supaya dapat menarik kembali mereka kepada Tuhan Yesus. Bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya. Di sini jelas bahwa Paulus tuh minta supaya setiap orang percaya di Filipi. Bukan saja di Filipi, saudara. Malah bagi setiap kita yang petang hari ini mendengarkan firman-Nya, saudara. Untuk menjadikan Injil Kristus sebagai patokan hidup di dunia kita. Menjadi gaya hidup kita. Di sekitar orang yang belum percaya. Yang didasarkan pada Injil, semangat yang terpancar melalui gaya hidup Injil Kristus. Memotivasikan kehidupan kita di tengah-tengah pandemik ini, saudara. Inilah kesempatan kita berkarya dengan memiliki kerendahan hati dan menjadi teladan yang benar karena alasan yang benar. Ya, kita juga dihendaki sebagai jemaat Tuhan agar bersatu hati, berusaha dengan kepentingan Injil dan tidak digentarkan oleh sedikit apapun. Ya, menjadi satu roh, sehati, sejiwa, yaitu di mana perasaan kita bertahta, saudara. Yang akan menunjukkan bahwa kesatuan harus kita capai melalui sikap batiniah kita yang benar di hadapan firman Tuhan, saudara. Di hadapan orang lain ya, di tengah-tengah kita, saudara, ya. Karena identitas orang percaya ini dikenali melalui dua kualitasnya, Mbak, saudara. Yang pertama dijelaskan sebagai garam dan keduanya sebagai terang. Itu kita selalu dikatakan dalam Matius 5, 13 ayat 14, ya. Kedua hal ini adalah menunjukkan kepada perbedaan dan pengaruh. Ya, didapat diartikan bahwa orang Kristen secara harus memikul beban moralitas. Ya, moralitas itu sikap tingkah laku kita, saudara, secara konsisten, saudara. Tidak ada yang tangguh-tangguh, tidak ada yang esok lusa nanti, tetapi secara konsisten kita akan mempengaruhi orang yang ada di depan kita, ya. Lebih jauh lagi, ini bukan sekadar penegasan, tapi merupakan sebuah panggilan bagi kita orang percaya sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah keharusan yang harus kita lakukan untuk kita melibatkan diri dan memberikan segala solusi dalam masalah-masalah sekarang ini, saudara. Apatah lagi di dalam masa-masa pandemi ini, saudara. PKP ini, saudara. Inilah kesempatan kita berkarya di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ya, di antara satu sama lain. Biarlah mereka dapat meneladani kita sebagai anak Tuhan. Bukan yang biasa-biasa tetapi menjadi yang luar biasa, saudara. Ya. Dan terang itu tidak akan garam yang jika garam itu menjadi tawar, maka ia tidak berguna lagi, saudara. Ia tidak akan berguna lagi.
Dan jika terang disembunyikan di bawah gantang, maka ia tidak dapat menerangi semua orang. Makanya kita jangan menyelubungi hati kita sendiri. Harus dengan sikap hati yang jelas, yang benar, kejujuran, dan tidak ada kepura-puraan. Itulah artinya teladan saat berkarya, saudara. Seperti dalam Matius 5 ayat 15. Ya. Karena itu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapa. Memuliakan Tuhan Yesus kita, saudara. Ya. Oleh karena itu perbuatan yang baik menunjukkan perbuatan baik dalam pengertian moral kualitas dan memanfaatkan hidup kita sebagai orang percaya. Dengan demikian, perbuatan baik itu adalah cermin dari kualitas yang akan dunia ini mau cari, mau dapatkan dari setiap orang yang percaya, yaitu saya dan saudara. Itu yang dunia ini inginkan, saudara. Yang pertama-tama adalah kasih. Ya, kasih yang Tuhan miliki. Karena kita adalah anak warisannya. Oleh itu, saudara, sikap kita sebagai anak seukuran dengan Kristus. Ya. Lalu bagaimana? Hidup yang berpadanan dengan Injil? Seperti ayat 27 tadi, teguh berdiri dalam satu roh, satu tujuan, satu keinginan, sehati, sejiwa, sepikir, berjuang untuk iman. Ya, sudah saya terangkan tadi, saudara. Kita harus kukuh teguh agar kita dapat berkarya dan tidak takut dan tidak dengan hati yang pura-pura. Jangan menyelubungi diri. Biarlah terang itu dilihat oleh orang yang ada di sekitaran kita, saudara. Supaya hidup kita tidak lagi takut dan tidak lagi gentar oleh lawan kita, saudara. Ya, kita harus juga berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena iman kita harus teguh di dalamnya dan hati kita harus melimpah dengan syukur. Bagaimana hidup kita ini harus berpadanan dengan Injil. Ya, kita jangan sering menembak antara satu sama lain, tapi kita satu kukuhkan. Yang sudah bercerai-berai itu kita ambil kembali menjadi satu tubuh ke dalam Kristus, saudara. Kita hubungi saudara-saudara kita yang lain. Kita kasih mereka kasih Tuhan yang ada di dalam kita. Ya, itulah seperti mana saya katakan tadi, jangan kasih itu berpura-pura. Orang akan dapat melihat, orang akan dapat merasakan bahwa kasih itu seperti apa di setiap anak-anak Tuhan. Jadi saya percaya petang hari ini, saudara, maka kita akan memiliki kasih agape Tuhan. Ya, apatah lagi di saat-saat seperti ini, itu kasih yang dunia ini sedang hauskan dari setiap orang percaya. Tidak ada yang terkecuali. Sungguh mereka mencari, mau merasakan kasih Tuhan yang ada dalam setiap kita. Ya, kasih yang tidak mungkin dapat orang ambil daripada kita, tapi kita dapat memberikan dengan sukacita kepada orang lain, agar mereka juga turut diselamatkan, agar mereka juga turut mengambil bahagian hidup mencari Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, saudara. Ya, kita percaya segalanya indah pada waktunya. Kita lihat poin kedua. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, ya, seperti apa ya, dari ayat 29 tadi. Penderitaan itu adalah bukan semata-mata bahagian yang tidak dapat terelakkan, bukan yang kita tidak dapat terelaikan, saudara. Penderitaan demi Kristus adalah panggilan, bahkan karunia mulia yang patut kita sambut daripada Tuhan, ya. Penderitaan itu juga menjadi suatu karunia karena melayani Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ya, penderitaan itu juga merupakan latihan iman, ya. Dengan melatih diri setia walaupun menderita, tetapi melayani walaupun dalam kesakitan, saudara. Iman menjadi kuat dan kukuh. Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi berkat untuk orang lain. Ya, itu yang saya katakan tadi, saudara. Kita turut, jangan mau menerima apa yang baik, jangan mau menerima apa yang manis-manis, tapi turut menderita seperti Kristus, karena itu adalah satu panggilan bagi orang yang percaya. Kita tidak dapat lari dari penderitaan bersama dengan Tuhan kita. Ya, kalau kita mau ingin yang senang-senang, ya tidur saja, ya tidur saja kita. Tapi sampai bila kita mau menjadi garam dan terangnya tadi, saudara. Ya, sebab itu dalam Ibrani 10 ayat 22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Hati nurani yang murni itu, saudara. Ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ya, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Air murni itu seperti apa? Itulah kasih
Tuhan yang sejati dalam setiap kita, yaitu saya dan saudara, memiliki itu semua. Firman dalam Ibrani 10 ayat 2 itu adalah menjadi milik kita, saudara. Makanya kita harus berkarya dengan kerendahan hati dan berteladani dengan kasih Tuhan, agar dapat menarik juga orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Bagi mereka yang suam-suam kuku akan dipanas-panaskan juga. Bagi mereka yang belum mengenali Tuhan, mereka akan mau juga. Seperti apa orang itu? Kenapa orang itu sepertinya tidak ada masalah? Ya, mungkin ada satu persoalan seperti itu. Padahal anak-anak Tuhan tidak ada yang tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi yang membuatkan mereka sentiasa bersukacita, membuatkan mereka seperti yang tidak ada masalah adalah kasih. Kasih Tuhan. Ya, kenapa? Hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itu yang membuat kita merasa kesukacitaan, itu yang dapat kita rasakan, yang tidak dapat kita dapati dari dunia ini, ya saudara. Ya, kita percaya bahwa segala sesuatu itu menjadi milik kita, bahagian kita. Karena banyak lagi penderitaan akan kita lalui. Ya, makin kita mendalami kasih Tuhan, makin banyak lagi hal-hal yang boleh menyakitkan kita, hal-hal yang boleh menunjukkan kita agar membuatkan kita lemah. Itu adalah satu cara si iblis Tuhan. Iblis untuk mengambil kita kembali menjadi miliknya. Tapi kita percaya bahwa hati kita sentiasa memiliki damai sejahtera Tuhan. Ya, bagi orang yang tidak beriman, ya, penderitaan demi Injil adalah kekalahan, tetapi bagi kita itu adalah keselamatan. Bagi orang yang beriman, penderitaan demi Injil justru merupakan tanda keselamatan. Ya, Tuhan sedang melakukan dan menyertai hamba-hambanya dan melayani orang lain melalui penderitaan hambanya. Itulah yang saya katakan tadi. Macam sepertinya kita tidak ada masalah, tapi sebenarnya kita ada masalah. Tetapi masalah itu kita melihatnya lebih kecil, terlebih kecil dari apa yang ada di dalam kita. Jiwa kita yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang besar dari segala hal, saudara. Itu yang membuatkan kita boleh berlari seperti kaki rusa dan tetap berdiri di kaki bukit. Itulah keistimewaan anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Sebab banyak sekali hal yang dapat kita melayani, dapat kita melakukan segala perkara yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Berbagai-bagai karunia-karunia tersebut. Itu kita turut mengambil bahagian dalam itu, saudara. Ya, seperti apa, saudara, kita dapat melekat dalam Tuhan? Seperti apa kita dapat hidup di dalam Tuhan? Hidup di dalam penderitaan yang kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita lihat alasan yang ketiga, saudara. Dekat dan melekat dengan Tuhan Yesus, yaitu ada di dalam Yohanes 15 ayat 5. Ya, yaitu seperti apa, saudara? Mari kita melihatnya. Bagaimana supaya dapat mendekat dengan Yesus? Kita harus duduk seperti Maria. Kita harus berdiri seperti kaki rusa berdiri di kaki bukit tadi. Harus memiliki sikap rendah hati dan harus berserah. Ya, karena di dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu maksud saya tadi, saudara. Kita jangan hidup di luar kehendak Tuhan Yesus, supaya kita dapat berbuah banyak, saudara. Jadi apa buahnya, saudara? Banyak buah yang dapat kita hasilkan sekiranya kita tetap dekat dan melekat dengan Tuhan. Ya, seperti Maria, duduk seperti Maria. Dalam Yohanes 15 ayat 1 dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Sebab itulah alasan kita tidak dapat di luar Kristus, saudara. Kalau di luar Kristus tidak ada yang dapat kita mampukan. Mungkin kita dapat melakukan dengan sekuat tenaga kita, tapi kita dapat keletihan, saudara. Sekiranya kekuatan kita itu di dalam kekuatan Tuhan Yesus, tidak ada yang dapat mengganggu hidup kita. Walaupun iblis seringkali mau menucuk kita, menumbuk kita apapun, tetapi sukacita itu tidak dapat kita bandingkan dengan sukacita yang ada di dalam Tuhan Yesus, ya. Kita tahu, saudara, seperti apa Maria itu memiliki kerendahan hati dan dia tetap berserah kepada Tuhan Yesus, ya. Sehingga dia mengambil setengah kati minyak
nawarstu itu dalam Yohanes 12 ayat ketiga, saudara. Ya, yang murni, lagi yang mahal harganya, saudara. Dia tidak menilai harga itu, tetapi dia sanggup memberikan dan sehingga dia menyekakan dengan rambutnya dan bau semerbak di seluruh rumah itu. Menyeka kaki. Dia tetap duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Itulah Maria. Ya, kita juga harus mengikuti seperti apa sikap kereta Maria ini, saudara. Dia meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Dia menyeka dengan rambutnya. Kita tahu bagi seorang perempuan rambut adalah sebagai satu hal yang sangat dikagumi oleh seorang perempuan, saudara. Tapi kita lihat Maria ini dia sanggup menyeka kaki Yesus dan berdiam di kaki Yesus tanpa dia melihat kiri kanan, tanpa dia mendengar apapun perkataan yang lain selain dia tetap mendengarkan bahwa perkataan Yesus tidak akan membuat dia kecewa, tapi membuat dia lebih memiliki iman yang kukuh dan lebih mengajarnya arti kerendahan hati. Makanya dia di saat Marta ini berbisik kepada saudaranya, itu Maria tadi, yaitu dalam ayat 28 ya, Yohanes 12. Mengatakan guru ada di sana, ia memanggil engkau ya. Saat dia berkata, mendengar kakaknya itu Marta berkata sedemikian, dia terus mendengar. Dia terus berlari kepada Yesus mendapatkan. Dia lalu tersungkur di depan kaki Yesus ya. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan sekiranya engkau di sini, saudara, aku pasti tidak akan mati. Dia berkata, tapi iman dia kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Maria tetap duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan, yaitu ada dalam Lukas 10 ayat 39, saudara. Dia tetap duduk mendengarkan perkataan Tuhan, tapi dia tetap memiliki hati yang bersyukur, tetap memiliki kerendahan dalam hatinya. Mengaku bahwa Yesus yang terutama, yang harus menjadi yang terutama dan yang terpenting dari segala hal yang ada kiri kanannya. Itulah sikap Maria. Saya percaya saudara kita semua petang hari ini dapat belajar melalui bagaimana untuk kita dekat, bagaimana untuk kita melekat kepada Tuhan Yesus. Kita boleh mengambil hati seperti Maria, mengambil hidup seperti Maria juga, saudara, agar kita tetap rendah hati, kita berserah, kita tetap duduk dan tetap tinggal di bawah kaki Yesus. Kita tersungkur saat apapun yang kita lalui, saat apapun yang coba meragukan hidup kita, namun kita percaya segala sesuatu itu mengarah kepada sikap kerendahan hati kita, saudara. Segala sesuatu hidup kita itu ada di dalam Tuhan Yesus. Kita percaya, saudara, segalanya adalah milik Tuhan Yesus. Karena orang yang rendah hati, orang yang berintegritas dan tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan dalam bersikap dan tidak ada kemunafikan dalam bertindak, tetapi melakukan semua karya-karya atas dasar kebenaran dan keadilan yang pada akhirnya memberi kesan kebaikan bagi banyak orang. Itulah yang dunia ini inginkan daripada kita, saudara. Seperti mana orang yang bersikap rendah hati itu akan mempertaruhkan hidupnya dan masa depannya dalam kuasa kehendak Tuhan. Dia sering kali mengandalkan hidupnya dan takut hormat kepada Tuhan. Itulah sikap Maria yang harus kita contohi. Dan menaruh segala sesuatu, mau apapun keadaannya, tetap dia tunduk di kaki Tuhan. Tetap dia duduk di kaki Tuhan. Itulah harus kita lakukan, saudara. Jadi petang hari ini, saudara, mari kita melihat apa kata kesimpulan. Maka muliakanlah Tuhan dengan karakter, ya, hidup melalui pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya, mari saudara, biarlah hidup kita sentiasa memperlihatkan Tuhan, sentiasa memiliki melalui pikiran, perkataan dan perbuatan yang mengagungkan Tuhan Yesus di hadapan kita. Saya percaya dengan ketiga poin ini, hidup yang padan dengan Injil, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, dekat dan melekat dengan Tuhan seperti Maria, itulah hidup kita yang kita inginkan, yang kita letakkan dalam tangan Tuhan Yesus. Saya percaya petang hari ini semuanya diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saya mengajak Anda, kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala apa yang telah kau sajikan buat kami. Kami percaya
Engkau memberikan kami hati yang tetap rendah hati, tetap duduk dan melekat di kaki-Mu ya Bapa, agar hidup kami tetap di dalam Engkau dan Engkau dalam kami, agar hidup kami tetap menjadi terang dan garam bagi orang yang ada di sekitaran kami, dan kami akan berusaha dan terus berusaha membangun dan terus membangun hidup kami berkualitas di hadapan orang lain Bapa, dan menjadi apa yang Kau inginkan dan berpadanan hidup kami seperti Injil-Mu ya Bapa. Karena itu adalah perintah-Mu untuk kami orang yang percaya. Bapa, pada petang hari ini kami percaya Roh Kudus Engkau sendiri akan berbicara kehadap setiap pribadi ke pribadi yang mendengarkan firman-Mu petang hari ini. Agar hidup kami makin dikuatkan, makin diubah untuk sesuai dengan firman-Mu. Untuk menjadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur pada petang hari ini atas kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Salam, selamat petang. Sekali lagi terima kasih, kita bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.